Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini banyak hukum. Lalu, hukum apa yang tertinggi dan terutama? Menurut hukum dunia, hukum yang berlaku yang tertinggi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang mempunyai kuasa dan menentukan hukum atas diri orang lain. Namun, menurut kerajaan Allah tidaklah demikian, ya. Menurut Tuhan Yesus, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, ada yang menarik di dalam perikop yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, ada kata yang diulang dan ditekankan, yaitu kasihilah. Dan itulah merupakan hukum yang tertinggi di dalam kerajaan Allah, ya. Dan bila kita melakukan hukum tertinggi itu, yaitu hukum kasih, maka dunia akan mengalami kedamaian. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus mengasihi? Yang jelas pertama adalah Allah adalah kasih, ya. Dan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19. Dan Allah telah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ya, kalau kita baca dalam Roma ayat 5, itu sangat baik. Sehingga apa? Kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Namun, mohon maaf, sebagian banyak orang, ya, dia berkata mengasihi Tuhan, namun dalam kenyataannya hidupnya dia tidak bisa mengasihi sesamanya, ya. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin ibadah ke gereja, ya. Namun mohon maaf, di dalam kehidupannya banyak musuh. Lalu, bagaimana relasinya dengan Tuhan? Tentu ada yang salah, saudaraku terkasih. Maka, kalau kita mau mengasihi Tuhan, tentu haruslah diwujudkan dengan mengasihi sesama, dengan tindakan nyata, ya. Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 18, dia mengatakan sangat baik sekali. Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan, perhatikan, dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, harusnya diwujudkan dengan mengasihi sesama kita, ya. Rasul Yohanes juga menasihati kepada kita sangat baik sekali. Jika seseorang berkata, perhatikan, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini
kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat salib, ya, salib itu ada yang vertikal dan horizontal. Kita bisa melihat kalau tanda yang vertikal yang mengarah kepada Tuhan, ya, dan yang horizontal itu melambangkan, mengilustrasikan relasi kita dengan sesama. Dan kalau kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang vertikal ini harus diwujudkan dengan mengasihi sesama yang horizontal. Tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Ya, kalau kita mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama, itu omong kosong kalau kita mengasihi Allah. Ya, jadi orang yang mengasihi Allah itu pasti tidak mempunyai musuh dan senantiasa mengupayakan kedamaian dan kasih. Yang menjadi refleksi kita saat ini yang pertama, bagaimana kita mewujudkan kasih Allah dalam diri kita? Ya, bagaimana relasi kita dengan sesama kita? Ya, kalau kita mewujudkan Allah, harus kita wujudkan dengan sesama kita. Terus kalau relasi kita dengan sesama bagaimana saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau belum, kita perlu cek sebenarnya relasi kita dengan Tuhan itu baik atau tidak. Tentu akan berdampak sangat baik sekali. Akan menjadi lebih baik relasi kita dengan sesama, ya. Jadi, apakah kita mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka, mengasihi sesama kita? Dan yang kedua, halangan apa yang membuat kita untuk sulit mengasihi Tuhan dan sesama kita? Dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Dan ketiga, kepada siapa kita akan membagikan kasih Tuhan? Dan melalui apa? Yang sederhana adalah, maukah kita berdamai dengan musuh-musuh kita? Ya, mari saat ini saudaraku terkasih, kita akan masuk di dalam keheningan dan menikmati kasih Allah. Dan biarlah Allah saat ini memeluk kita dan berkata, "Aku mengasihi engkau dan tinggallah dalam kasihku, supaya sukacitamu penuh." Dan saat ini belajarlah untuk mengasihi sesamamu. Dengan demikian, engkau adalah murid-muridku dan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Good night Jesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.